kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Safira Nuraini Pasuke yang akan memberikan berita terbaru dan terupdate. Tanah merupakan bagian penting dalam penunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti yang kita ketahui, rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan. Memang ada beberapa hewan dan tumbuhan yang hidup di laut, akan tetapi sebagian besar dari makanan yang kita makan berasal dari permukaan tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kesuburan yang dimiliki oleh tanah Indonesia banyak yang digunakan sesuai aturan yang berlaku tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang dihasilkan dari pengolahan tanah tersebut. Salah satu di antaranya penyelenggaraan pembangunan kawasan industri di daerah-daerah pertanian dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya luas areal pertanian, pencemaran tanah dan badan air yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas atau produk pertanian. Ganggunya kenyamanan dan kesehatan manusia atau manusia. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi apa yang terjadi akibat kegiatan manusia? Banyak terjadi kerusakan tanah. Di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 150 Tahun 2000 disebutkan bahwa kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kasus pencemaran tanah, kerusakan kualitas tanah akibat pestisida terjadi di separuh lahan bawang merah di Brebes. Kondisi rusak akibat pemberian pestisida tanaman bawang dinilai menjadi salah satu penyebab kemerosotan kualitas tanah. Kantor Lingkungan Hidup atau KLH Kabupaten Brebes telah melakukan pengukuran uji kualitas tanah lahan pertanian bawang merah di beberapa desa. Sebagian besar atau 50% kualitas lahan pertanian di sentra produksi bawang merah di Brebes sudah rusak. Terakhir kami ambil sampel lahan di Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, ucap Kepala KLH Brebes. Menurutnya, hasil pengukuran uji kualitas tanah di lahan pertanian Desa Padasugi dalam kondisi rusak. Banyaknya penggunaan pestisida oleh petanilah yang menjadi salah satu penyebabnya. Selain pestisida, kata Edi, penurunan kualitas tanah juga disebabkan pola tanam yang hanya menggunakan sistem satu pola tanam, yakni hanya bawang merah. Banyaknya penggunaan pestisida dan pola tanam petani menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas tanah lahan bawang merah.
Penurunan kualitas tanah dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain derajat pelurusan air atau kemampuan menyerap air yang masih rendah, serta kadar pH atau asam tanah cukup rendah di bawah 7,0. Kondisi tanah dengan pH di bawah 7,0 bisa dikatakan rusak ringan hingga sedang. Sedangkan kerusakan parah jika pH menunjukkan angka di bawah 4,0. Hasil pengukuran di lahan bawang merah di Brebes kisaran 4 hingga 5. Artinya kerusakan kategori ringan hingga sedang. Jelasnya, hingga akhir tahun ini pihaknya akan terus melakukan penelitian kualitas tanah di sejumlah lokasi sentra produksi bawang merah dalam 2 tahun terakhir ini. KLH Brebes telah melakukan penelitian kualitas tanah di 7 kecamatan sentra bawang merah. 7 kecamatan antara lain Kecamatan Larangan, Songgom, Brebes, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Jatibarang. Rata-rata kerusakan kualitas tanah di 7 kecamatan itu berkategori ringan hingga sedang. Meskipun kerusakan tanah belum masuk ke kategori rusak berat, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab bisa mempengaruhi kualitas bawang merah. Sementara seorang petani bawang merah Wikarto mengaku menggunakan pestisida yang dicampur pupuk penyubur tanaman dalam jumlah lebih banyak dibandingkan musim tanam sebelumnya. Saya sudah memberikan pestisida sampai 5 kali dalam musim tanam ini, sebelumnya hanya 2 kali, jelasnya. Banyaknya porsi pemberian pestisida atau obat hama lantaran pada kondisi cuaca sekarang ini, hama tanaman bawang merah berkembang biak lebih cepat. Biasanya bulan ini sudah kemarau dan angin banyak berhembus, musim yang bagus untuk petani bawang merah. Namun, sekarang masih turun hujan sehingga kondisi tanah jadi lembab dan banyak hama dan penyakit tanaman bawang merah. Jelasnya, ia mengaku tidak tahu soal menurunnya kualitas tanah akibat pestisida yang dipakai. Menurutnya, ia lebih mengutamakan hama penyakit tanaman hilang dari lahannya. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Safira Nuraini Pasue pamit undur diri dan sampai jumpa.